Dengan siapa, Pak? Hendri Aman Saragi, Pak. Oh iya. Bapak di sini saya lihat ada suratnya dari LSM. Apa nih, Pak? LSM Pakar Provinsi Sumatera Utara, Pak. Oke. Pakar itu artinya pembela keadilan amanah rakyat. Oke. Nah, Ini Pak, ini kan ada saya lihat nih, seberkas surat Bapak ini yang menyatakan bahwa ada beberapa 11 oknum iya. memiliki tanah di luar batas aturan adat yang di Indonesia. Iya. Seperti Cengkiat. Nah, Songkiat. Cengkiat ini Pak, ada berapa tempat ini Pak? Bapak tahu? Dia bisa dikatakan ada sekitar 5 tempat, Pak. 5 tempat. Itu kalau lain pabrik, ada juga pabriknya, Pak. Itu pabriknya di Das. Contohnya 1 pabrik padi, 2 pabrik sawit, 3 pabrik Indokoko. Ya. Baru yang seterusnya, maka dia punya tanah melebihi daripada kelempauan ketentuan undang-undang agraria, Pak. Jadi kalau asal usul tanah ini apakah memang tanah hutan lindung atau hutan apa yang mereka buka ini pada saat pembukaan itu, Pak? Kalau menurut prediksian saya, mungkin ini oknum kades yang dulu menjualkan kepada oknum pengusaha seperti Songket tadi. Karena kades ini menganggap masyarakat setempat ini tak mampu membuka lahan karena di sini lahannya adalah lahan gambut. Jadi tak mampu membuka karena nggak ada beko. Datanglah kepala desa mengambil saham dia, sekalian dijuallah tanah dengan sekian-sekian hektar. Maka terjadilah pokoknya punya si Songkiat 200 hektar, 300 hektar. Karena sudah memiliki 200 hektar sama 300 hektar, datanglah Songkiat membodoh-bodohi masyarakat, belilah lahan dengan murah-murah harga belasan. Dengan harga 5 juta, 4 juta 1 hektar. Ujung-ujungnya bertambahlah mencapai 4.000 hektar dia punya. 4.000 hektar, satu tempat 5.000. Satu tempat dia itu bisa ada dikatakan 1.300, ada yang 700, ada yang 300, ada pula 800, ada 200 hektar. Oke. Jadi menurut pengetahuan Bapak, sejumlah tanah Cengkiat ini ada berapa ribu, Pak? Kalau dia punya semua ada berkitar 4.300 hektar. Tanpa memiliki CP legalitas atau izin perkebunan. Oke. Terus yang kedua saya lihat di sini ada Pak, namanya Apeng. Si Apeng. Ya. Menurut penelusuran Bapak di lapangan, ada berapa jumlah aset tanahnya mereka dan ada berapa tempat? Kalau si Apeng ini Pak, kira-kira satu tempatnya dia, tapi dia itu terbagi 2. Satu di Labura berkitar 2.000 hektar, yang 3.000 hektar 300 di Asahan. Tapi dia satu hamparan. Nah, jadi dia mengaku-ngaku dia PT Akawi. Tapi dasar-dasar mengadakan PT Akawi itu tidak ada. Dan kami tanya di perizinan bahwa dia tidak ada PT. Oh begitu Pak ya. Ya. Oke, yang ketiga, saya lihat di sini namanya Titi. Nah, si Titi ini menurut pengetahuan dan penelusuran Bapak di lapangan, ada berapa tempat dan sejumlahnya berapa Pak? Berapa hektar? Kalau si Titi ini, kalau di daerah Kuala Hilir berkitar 700 hektar lebih. Itu prediksi saya 700 hektar lebih karena pernah kami GPS itu 700 hektar, tapi yang satu lagi nggak kena GPS. Jadi yang di daerah Asahan ada pula berkitar 3.700 hektar. Jadi itu juga dia mengaku-ngaku PT HAM. Tapi nyatanya PT HAM tidak ada PT HAM-nya. Oh begitu Pak ya. Iya. Yang keempat, Aciak. Menurut penelusuran Bapak di lapangan, ada berapa jumlah hektar
yang dimiliki lahan aciak, Pak? Kalau sia-sia ini saya lihat kalau yang saya pantau hanya satu tempat, tapi dia tidak lebih daripada 1.000 hektar, yaitu di daerah Pulau Harapan, kampung si Aciak ini. Apa lokasinya? Dia Oke. satu tempat, tapi tidak lebih daripada 1.000 hektar. Kami pertanyakan, dia itu tidak CP dan tidak PT. Oh, begitu, Pak ya. Ya, Yang kelima, namanya ada Aliang Bangi. Alia Bangi. Ini berapa ini, Pak? Kalau Aliang Jumlahnya? Bangi, ini contohnya dia bercerak, Pak. Ada 7 tempat. Satu tempat yang Bapak ketahui berapa, Pak? 2 hektar satu tempat. Paling kecil dia 100 hektar. Satu tempat. Satu tempat. Ada berapa tempat? 7 tempat. 7 tempat. Nah, Oke. Yang keenam, Acai. Aceh Usaha Tani. Ya. Nah, dia itu mengaku-ngaku dia PT Yamaha yang berada tanahnya di daerah Sungai Loba. Yang satu yang berada tanahnya di daerah Teluk Pule. Dia mengaku-ngaku PT Yamaha, tapi nyatanya kami punya cek, dia itu pribadi. No, tidak ada izin satupun itu. Tapi dipromilitaskannya dia PT. Di mana, Pak, titik tanah ini, Pak? Jadi yang Bapak satu sampaikan di ini? Pasar 20 Sungai Loba. Kedua, Yang dua tanahnya itu di daerah Bangun Baru. oke. Yang ketujuh, Lim Heng Hieng. Lim Heng Heng ini tanahnya itu pun bercerak. Satu di Pasar Merah, satu di daerah Bangun Baru, satu di daerah dekat si Pasar 20, satu pula di daerah Kelapa Sebatang. Sejumlah tanah yang dia Tanahnya itu miliki berapa? berkitar kalau tidak salah saya, prediksi saya, kalau menurut taksiran saya, berkitar 1.700 hektar. Oke. Yang ke-8 namanya Ucin. Bagaimana ini, Pak? Ucin ini dia pun bercerak juga. Satu berada di Teluk Pele Dalam, satu berada di Kelapa Sebatang, satu berada di Pangkal Lunang, satu berada pula di daerah Bangun Baru. Nah, berarti dia ini punya tanah paling sedikit dia 2.200 hektar. Wow. Terus yang namanya ke-9 Ahut. Berapa jumlah tanah yang Kalau Ahut ini paling sedikit tanahnya, kalau pengetahuan saya yang pernah saya tengok, yaitu satu tempat. Tapi paling sedikit tanahnya itu berkurang 300 hektar. Oh, begitu, Pak. Yang ke-10 Apeng Anara. Apeng Anara pun sudah saya tengok di 2 tempat. Dia berkitar tanahnya itu berkitar 440 hektar. Ada berapa tempat, Pak? 2 tempat. Yang terakhir Si Juke. Jike. Si Juke. Juke. Si Juke ini tanahnya banyak ini, Pak. Yang ini paling luas. Paling luas, ini paling luas. Kurasa dia itu sampai ke Bangun Baru, sampai pula di sungai, di Perbangunan, ada pula di daerah Tanjung Mangedar, ada pula di daerah Ledong. Pokoknya dialah yang paling terluas, berkitar 4.000-an hektar. Wow. Oke. Jadi dari ke-11 orang ini, mereka ini satu keluarga, apakah ada hubungan keluarga atau memang mereka Dia itu tidak ada hubungan keluarga antara yang 11 itu. Dia lain daripada rombongannya orang itu. Tapi yang mengaku-ngaku orang itu, dalam satu orang itu yang kubilang ada 1.200, ada 2.000, itu mengaku-ngaku dia itu keluarganya semua di dalam. Ada bilangnya cucunya, ada bilangnya anaknya, ada menantunya, ada pula keluarga, pokoknya keluarganya lah semua katanya. berarti yang 11 orang ini termasuk ada hubungan keluarga dong? Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Dalam satu. Ya, jadi contohnya si Ucin. Enggak. Pertanyaan saya begini, Pak. Ah. Dari 11 orang yang tertera di data Bapak, yang termasuk ada hubungan keluarga, yang mana nih, Pak?
siapa-siapa aja nih Pak? Yang ada hubungan keluarga si Titi dengan si Apeng. Si Titin sama si Apeng. Iya, itu ada hubungan keluarga orang itu. Oh begitu Pak ya. Ah, Oke. Terus yang sepengetahuan Bapak di lapangan, dari 11 orang yang Bapak catat di pembukuan Bapak ini, iya. mereka-mereka ini yang di mana Pak tinggalnya di luar Labura? Yang tinggal semua di Labura ini, Pak. Labura tinggalnya Labura Pak ya? semua. Oh begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas sumber informasi yang Bapak berikan kepada saya. Iya, ya. Supaya nantinya kita coba naikkan ini Pak ya. Iya, ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terus dari penelusuran Bapak seluruh data-data yang Bapak yang ada data sama Bapak, semua ini mereka tidak mempunyai legalitas yang sah. Pasti. Tidak ada legalitas surat izin perkebunan, Pak. Seluruhnya Pak. Seluruhnya. Oke, terima kasih Pak. Iya, ya.